politik identitas diisukan lagi kepada Mas Anies. Anda yang ngisuin, kita nggak pernah ngisuin. Anda yang ulang-ulang. Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah ngomongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Anda, stop doing that. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Capres Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan mencak-mencak ditanya tentang politik identitas. Menurutnya isu itu kini sudah mereda, sudah tidak ada. Justru para jurnalis yang melanggengkan isu itu karena tak berhenti menanyakan politik identitas padanya, tidak pada kandidat yang lain. Makanya jangan halalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebab cara kotor dan picik itu bakal diingat baik-baik oleh rakyat. Tidak mudah begitu saja hilang. Tidak usah ngomel dan marah pada jurnalis. Mereka menyuarakan suara kami, rakyat yang sengsara gegara politik identitas. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi pengalaman buruk dari penggunaan politik identitas dalam kontestasi politik 5 tahunan. Terutama pengalaman buruk saat Pilpres. Politik identitas menyeruak di mana orang menggunakan agama sebagai senjata untuk mendapatkan dukungan, untuk menyerang orang lain. Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh 2 pasangan calon. Pasangan nomor 1, Pak Joko Widodo dan Pak Aruf Mahmin. Diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB dan P3, Nasdem dan Hanura. Sementara nih pasangan nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno dicalonkan oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. 2 capres ini, yakni Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo, pernah bertarung pada pemilu presiden tahun 2014 dengan selisih perolehan suara nih sebesar 6,3%. Pilpres 2019, 5 tahun lalu masih segar dalam ingatan kita. Berlangsung dalam situasi yang tidak menyenangkan. Suasana panas, kental dengan politik identitas sangat terasa. Bahkan sebelumnya nih masa kampanye secara resmi, politik identitas dijadikan senjata untuk menyerang capres lain. Diakui atau tidak, itu ekses Pilkada DKI 2017, di mana kelompok intoleran menggunakan politik identitas memenangkan Anies di Pilgub. Pola itu dipakai pendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno melakukan hal yang sama. Sebutan cebong dan kampret adalah istilah yang populer pada saat itu untuk pendukung kedua belah kubu. Saling ejek, saling hina, saling menjelek-jelekan, merasa capresnya itu paling bagus, paling hebat dibandingkan lainnya, termasuk diiringi tersebarnya berita hoax secara masif menjadi catatan kelam perjalanan Pilpres. Politik identitas dan isu SARA menjadi semakin menjadi-jadi itu pada saat pilihan gubernur DKI 2017. Gegara kasus penistaan agama. Kemudian diglorifikasi, dibesar-besarkan agar keberhasilan di DKI itu bisa berulang di 2019. Gerakan aksi Demo 121 tahun 2016 telah menjadi pembangkit semangat segelintir umat beragama untuk memilih pemimpin. Mau dibantah bagaimanapun, politisasi agama jadi faktor utama penggerak terpilihnya Anies Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Secara tidak langsung, Anies melakukan pembiaran dan memanfaatkan politik identitas untuk kemenangannya. Pak Ahok yang sebelumnya dipandang kuat posisinya dikalahkan Pak Anies, tuduhan penodaan agama oleh beberapa kelompok yang menggalang sejumlah demonstrasi besar akhirnya berhasil mendorong proses pengadilan yang berakhir dengan vonis hukuman 2 tahun bagi Pak Ahok itu. Sebelum kasus tudingan penistaan surat Al-Maidah di Pulau Seribu, Ahok dipandang sangat kuat
Hal itu terbukti dari berbagai survei yang menempatkan dirinya selalu unggul. Sementara pasangan Anies Sandi berada di posisi buncit, kalah dari pasangan AHY dan Silvi. Ahok dan Jarot diyakini akan memenangkan pilkada. Di Pilpres 2019 ini, strategi yang sama coba diterapkan. Pasangan Capres Prabowo Sandiaga Uno pun disinyalir melakukan pembiaran pendukungnya, melakukan politik identitas. Sepanjang gelaran Pilpres, pendukung Capres saling ngolok, saling ejek. Kampanye hitam tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Masih ingat nggak saat ada ejekan dan serang di medsos itu? Rentetan berita hoax kemudian ikut membuat suasana semakin panas loh. Penggerak Serasen, MCA, hingga aksi dramatikal Ratna Sarumpait. Jadi sejarah kelam betapa politik identitas memanaskan suasana. Orang-orang jadi saling curiga, marah, benci. Ada yang sampai tidak bertegur sapa, keluar dari grup WA keluarga, grup alumni, malahan ada grup kampung, metu bubar kabeh itu karena perbedaan itu tadi. Itu semua karena kebencian semakin dalam, terus menerus dipertajam antar pendukung Capres. Ya, terjadi polarisasi masyarakat yang mengerikan. Politik identitas digunakan sebagai alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu nih, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri kelompok tersebut. Politik identitas sangat berbahaya jika terulang kembali, sebab penciptaan situasi ini membuat masyarakat saling curiga, bahkan berhadapan dengan pemerintah atau masyarakat dengan masyarakat lain yang merasa saling berbeda pilihan. Padahal bangga loh sebagai Indonesia ini. Justru bangga karena Indonesia ini loh adanya keberbedaan yang ada, baik itu beda agama, beda bahasa, beda suku, beda ras, dan beda golongan. Pertarungan elit politik yang ngebet ingin berkuasa telah menularkan emosinya kepada masyarakat. Pada akhirnya apa? Masyarakat yang menjadi korban. Mereka tenggelam pada pilihan politiknya dan terpecah belah hingga lingkup terkecil, yakni keluarga. Bahkan hingga saat ini, dampak keterbelahan masyarakat masih dirasakan. Belum benar-benar hilang, belum pulih benar ini. Seperti sedia kala, butuh waktu lama untuk memulihkan kembali hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan bertetangga yang sempat rusak karena perbedaan pilihan politik. Pertanyaan besarnya ini, apakah ini semua mau kita biarkan berulang? Prabowo dan Anies saat ini sudah mendaftar sebagai calon presiden. Tentu publik belum benar-benar melupakan politik identitas yang mewarnai Pilkada 2017, Pilpres 2019, serta beberapa kejadian kelam sejenis. Jangan sampai semua terulang kembali. Pilpres yang diwarnai isu politik identitas yang merusak persatuan Indonesia. Pertanyaannya, akankah Pak Anies dan Pak Prabowo siap bertarung secara fair? Tidak melakukan pembiaran, melarang pendukungnya tidak melakukan kampanye yang mengusung politik identitas. Menajamkan perbedaan, itu tentu saja harapan kita semua. Karena kita ingin pemilu 2024 berlangsung aman, damai, tentram, fair. Tidak ada lagi capres yang memanfaatkan sentimen agama untuk kampanye sara. Akankah mereka akan bertarung secara gentle? Atau justru mereka akan memanfaatkan hal yang sama untuk memenangi Pilpres tahun depan? Karena berdasarkan pengalaman, isu sara cukup gampang menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Atau saat Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran dan Pak Anies berpasangan dengan Caimin, akan dengan serius melarang penggunaan politik identitas. Bisa jadi tetap sejarah masa lalu bisa menjadi penanda penting sikap dan strategi politik Prabowo dan Anies Baswedan.
rekam jejak cawapres tentu saja masih mudah dicari. Terlebih jejak digital yang akan sulit sekali dihilangkan. Lantas bagaimana publik harus bersikap? Ya, tentu saja masyarakat atau pemilih harus mencermati dengan baik dan bisa menilai mereka. Penting untuk mewaspadai, mengulik, memperhatikan dengan lebih cermat dan seksama. Pun nantinya cermati pula saat mereka kampanye. Bagaimana sikap pendukungnya? Apa saja yang disuarakan? Apakah masih menebarkan ujaran kebencian kepada capres lainnya dengan mengusung sentimen agama? Atau pendukungnya fair mempertarungkan ide, gagasan, visi, misi capres mereka? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.